Kota Kendari diketahui memiliki bangunan atau situs yang ditinggalkan oleh Jepang dan Belanda, khususnya di daerah Kota Lama, Kecamatan Kendari. Salah satunya peninggalan kolonial Belanda yang dapat kita jumpai di wilayah tersebut. Dari keempat bangunan yang ada saat ini, terdapat bangunan yang sudah mengalami kerusakan. Yuk simak perjalanannya. Di bangunan pertama terdapat Gedung Pesanggerahan Belanda yang terletak di kawasan Kota Lama Kendari, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bangunan ini memiliki arsitektur kolonial Belanda. Rumah dengan dua komponen dan atap yang menggunakan sirap khas perumahan Belanda. Pada tahun 1964, rumah pesanggerahan Belanda ini dialihfungsikan sebagai rumah jabatan Gubernur Sultra pertama, J. Wayong, hingga masa pemerintahan Gubernur kelima Haji Alala. Sedikit kisah sejarah peninggalan Belanda ini, bahwa pada 1971, rumah pesanggerahan pernah dijadikan tempat menginap Presiden Soeharto selama 2 hari 2 malam saat beliau melakukan kunjungan kerja di Kendari. Bangunan pesanggerahan ini mempunyai ukuran panjang 30 meter dan lebar 19,5 meter, dan terdapat 10 kamar, di mana kamar-kamar tersebut berada di bagian ruang utama dan di bagian belakang. Ketika memasuki bangunan, pengunjung juga dapat menjumpai 2 ruang tamu, yaitu ruang tamu utama dan ruang tamu khusus. Selain itu, dalam bangunan terdapat 1 ruang kerja, 2 kamar mandi, ruang makan, dapur, hingga gudang tempat penyimpanan. Ada pula taman dan kolam kecil yang menghiasi area tengah rujak ini. Namun sangat disayangkan, rumah ini sudah tidak terawat lagi, sehingga hampir seluruh bagian bangunan rusak. Penjaga bangunan pun hanya bisa menjaga kebersihan bangunan. Ladana, sebagai pemegang amanah untuk menjaga rumah pesanggerahan yang dimulai saat pemindahan Gubernur Abdullah Silondae itu, berharap pemerintah segera melakukan perbaikan, bahkan pembangunan di beberapa ruangan, tanpa mengubah keaslian dari bangunan tersebut. Tak jauh dari gedung pesanggerahan, terdapat rujak Komandan Tentara Belanda. Pada rumah ini menggambarkan arsitektur Belanda yang ditandai dengan ukuran rumah dan halaman yang luas, tidak bertingkat, bentuk pintu dan jendela yang besar untuk mempermudah sirkulasi udara, serta material yang kokoh dan kuat. Rumah dengan arsitektur Belanda ini memiliki 5 ruangan, yakni teras, ruang tamu, ruang tengah, dapur, dan bagian belakang. Untuk kamarnya sendiri secara keseluruhan terdapat 10 kamar. 5 kamar diantaranya terletak di bagian utama bangunan rumah, sementara bagian sisanya terletak di belakang bangunan. Sejauh ini rumah tersebut direnovasi sebanyak 2 kali, yakni pada 2005 dan 2015. Kabarnya juga sejak 2015 bangunan dialihfungsikan dari rumah dinas Danrem 143 Halu Oleo menjadi mes. Hanya itu, ternyata pada area halaman perumahan juga terdapat bangker. Dari informasi yang didapatkan, bangker ini memiliki tinggi 152 cm dan lebar 185 cm. Namun sayangnya bentuk dari bangker tersebut sebagian besar telah tertimbun tanah. Selepas dari rujak Komandan Tentara Belanda, di Jalan Laki Dende menuju Jalan Kiai Haji Agus Salim, di sana dapat dijumpai bangunan penjara kolonial dan tepat berada di sisi jalanan. Dalam jurnal yang menjelaskan terkait penjara ini, dulunya penjara Belanda ini digunakan untuk menghukum para terdakwa, mulai dari orang Eropa hingga masyarakat pribumi. Penjara ini juga memiliki tenaga pekerja di masanya, yakni seorang sipir dan polisi penjara. Tenaga pekerja dari pegawai pemerintahan ini memiliki tugas dalam mengawasi kondisi kesehatan para tahanan. Penjara di masa Belanda ini mempunyai dinding berupa persegi panjang dengan total panjang 5,95 meter dan lebar 4,40 meter, serta memiliki tinggi kurang lebih 4 meter. Dengan bentuk atap yang terbuat dari campuran semen dan pasir, serta diperkuat dengan rangka besi berbentuk pelana. Secara keseluruhan, keaslian dari bangunan ini mempunyai 2 ruangan, yang masing-masing memiliki 1 pintu masuk, 1 jendela, serta 1 ventilasi. Hingga sekarang, penjara kolonial ini telah difungsikan sebagai tempat menjual oleh salah satu warga yang berada di sekitar lokasi bangunan peninggalan Belanda itu.
sehingga mengalami beberapa perubahan dan modifikasi. Perjalanan berakhir di salah satu peninggalan Belanda, yakni kuburan Belanda. Terletak di bukit samping perumahan warga di Jalan Tekaka, Kelurahan Kandai, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari berbagai sumber yang ada, kuburan ini diperkirakan sudah ada sejak 1929 atau kurang lebih berusia 93 tahun. Jika diperhatikan, kuburan ini sudah tidak lagi terurus. Terlihat beberapa tulisan di nisannya sudah tidak terlihat dengan jelas. Sejumlah kuburan juga menempel pada bangunan rumah warga. Pasalnya, tempat pemakaman ini telah dihimpit oleh kompleks perumahan warga. Kini tindakan yang dilakukan untuk menjaga kuburan zaman kolonial itu dengan melakukan pembersihan dan menghindarkan orang-orang melakukan tindakan vandalisme oleh warga sekitar.